Koneksi antar materi modul 3.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh CGP 105 Deli Serdang Erayana Munte. Salam dan bahagia. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah ekosistem, tempat berinteraksi antara komponen biotik dan abiotik sekolah. Komponen biotik terdiri dari guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Komponen abiotik terdiri dari keuangan dan sarana prasarana sekolah. Komponen biotik dan abiotik ini disebut juga aset atau sumber daya sekolah. Pemimpin merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain dan jarang dimiliki oleh setiap orang. Di sekolah, kata pemimpin dikaitkan dengan pemimpin pembelajaran, yaitu guru, kepala sekolah, staf atau tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Tugas sebagai pemimpin pembelajaran tidak hanya dalam meningkatkan kualitas belajar siswa, tetapi juga dalam mengelola sumber daya atau aset sekolah secara bergotong royong. Ada 7 kelompok aset yang dimiliki oleh setiap sekolah. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal fisik. Yang ketiga, modal sosial. Keempat, modal lingkungan. Kelima, modal finansial. Keenam, modal politik. Dan ketujuh, modal agama dan budaya. Untuk mengelola aset sumber daya sekolah tersebut, pemimpin membutuhkan alat atau cara untuk membantu dalam pengelolaannya. Alat atau cara tersebut disebut sebagai pendekatan. Ada model pendekatan yang bisa diterapkan pemimpin dalam mengelola aset sekolah, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset (PKBA) menekankan pada 2 hal. Yang pertama, nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. PKBA memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan. Kedua, PKBA mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Kedua peran yang penting ini menurut Kretschmann pada tahun 2010 adalah jalan untuk menciptakan warga yang produktif. Sebagai seorang guru, saya juga adalah seorang pemimpin pembelajaran yang juga ikut berperan dalam mengelola aset sumber daya sekolah saya. Maka untuk mengembangkan sekolah saya juga akan mengelola aset sekolah yang ada, yaitu meningkatkan sumber daya manusia di sekolah, misalnya murid-murid dan rekan guru. Berbasis pendidikan guru penggerak yang sudah saya terima hingga saat ini, saya akan berkomitmen membuat penerapan pendekatan berbasis aset untuk mengelola aset yang dimiliki sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Misalnya dengan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sejatinya adalah yang berpusat pada murid dan membimbing mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Contoh lainnya yaitu dengan konteks pemetaan kebutuhan belajar siswa di kelas. Ini adalah cara tepat bagi guru untuk meningkatkan pembelajaran murid di kelas lebih berkualitas.
Refleksi. Saya menyadari bahwa sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya masih sering berpikir berbasis masalah yang ada di sekolah dan kekurangan-kekurangan yang nampak di sekolah. Tapi, kini setelah mempelajari dan memahami modul ini, saya berpikir sebaliknya, bahwa mulai hari ini saya akan berupaya meningkatkan kekuatan yang dimiliki sekolah dengan berpikir pada aset yang dimiliki sekolah dan mengelolanya dengan baik secara bergotong royong oleh seluruh warga sekolah.